Kalau bilang apa namanya cuan, nantinya nggak cuan. Kalau bilang mau serok, nggak taunya juan gengsor. Ya inilah yang namanya di kripto. Makanya Anda jangan percaya kalau orang bilang ngebull RP1 itu penipu. Tapi kalau apa namanya bilang market itu mau hancur, itu justru Anda itu masuk. Tahu ya. Jadi kebalikannya, jungkir balik dunia ini sudah. Anda dikasih tahu apa namanya meme coin nanti ngemin. Ya, kalau yang itu apa namanya perawanan, kalau Anda ngomongnya ada yang membodohi Anda RP1 Binance ataupun naik tinggi jadi jutawan, itu yang akan menjadi Anda memble. Yang betul itu kalau market mau hancur, mau 1000 US dollar apa itu namanya BTC mau nol, mau habis mau rakul, ya Anda buru-buru serok, Anda buru-buru masuk. Itu memang seperti itu. Jadi Mas Bro ngasih tahu yang apa adanya yang benar, Anda sondol kenyot. Ketika dikasih tahu yang bohong-bohong kayak hidungnya kerbau cocrok. Hidungnya kalau nggak dicambuk pantatnya nggak mau pergi ya. Ya aduh ya. Ya gimana lagi ya, yang namanya manusia begitu. Otaknya pada terbalik-balik. Ini akan saya sampaikan yang mana ada Sibarium mau launching, yang mana ada LTC Litecoin itu mau halving besok ya. Itu nggak usah dipikir secara mendalam, yang penting untuk akumulasi boleh saja. Saran Mas Bro ketika nanti ada dam-daman ya Anda masuk aja. Karena apa, ini momennya momen nggak pas. Apapun eventnya, apapun Sibarium launching, apapun LTC akan halving, itu berpusat sama induknya BTC semua. Nggak ada event, nggak ada hajatan, nggak ada gunggung kepruk, nggak ada mardia, nggak ada teh bengek, nggak ada apa-apa. Tapi ketika BTC itu terbang nanti di saat halving BTC, itu semuanya akan ngikut terbang bagikan laron keluar dari lengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro lagi yang Tegal ya, yang acak kadut, yang akan memberikan info-info yang mantap-mantap ya. Tentunya tidak akan mengadali Anda ataupun menipu-nipu Anda, akan membuat Anda cerdas. Jangan sampai anak-anak kita, orang-orang kita sebangsa setanah air digobloki di Bitcoin. Kita bikin cerdas bermain kripto agar cuan. Dan Mas Bro akan memberikan pilihan-pilihan koin-koin ya, dimana yang berfundamental dan yang wajib Anda punya, dan suatu koin-koin yang bisa Anda investkan untuk long invest jangka panjang, yang tentunya akan membuat Anda cuan ke depan, menjadi jutawan betul. Tidak ingin membuat Anda kere miskin, apa yang dibilang Binance RP1 garansi siapkan untuk Anda itu omong kosong, bohong belaka. Hati-hati, yang mana sekarang ini banyak sekali ponzi scammer internasional yang bikin kita kacau. Uang kecil, uang sedikit, uang banyak, uang gede, pengen bertambah, pengen menjadi banyak ya, pengen mengadu nasib di dalam cryptocurrency, pengen berinvestasi. Kalau Anda salah masuk, Anda akan dimakan setan uangnya ya, diketawain sama mardiah di pinggir jalan. Itu seperti itu. Ya tadi bikin video yang agak lembek dikit, slow. Dia bilang kurang garam, emangnya sayur asem. Ya oke, akan saya berikan koin-koin yang mantap-mantap. Anda itu jangan bermain meme coin, hindari meme coin. Ya makin habis, makin mencret ya, ngungsep, bobrok, ancur-ancuran, kere, miskin, kin. Ya nggak terima, bodoh amat ya. Ketika dikasih tahu yang benar, dikasih tahu yang sebenarnya investasi kripto bagaimana, banyak sekali skema ponzi, banyak sekali yang bangkrut, yang ngungsep. Dikasih tahu yang benar, Anda malah ngeledek, komennya macam-macam. Giliran dikasih tahu yang nipu-nipu, yang bohong-bohong, yang ngebul-ngebul, Anda anteng-anteng aja, Anda seneng-seneng aja. Anda berarti penghalu ya, Anda itu penghalu. Bahaya kalau seperti itu. Kasihan anak bininya, uangnya habis untuk main kripto ya. Anda pulang nanti dikepret sama istri Anda, dipantatin, nggak dikasih gituan, Anda nangis lagi di pojokan ya. Dibilang nggak percaya ya, dikasih tahu yang benar, yang baik-baik, yang apa adanya, yang dikasih kepandaian kripto, cara berinvestasi kripto, kasih pandangan yang benar,
Anda komennya berkutakan kayak sontol kenyot, dikasih tahu seperti itu ya Mas Bro, ketawa sendiri. Anda milihnya koin-koin yang koin yang bikin Anda gelongsor, habis uangnya dikepret lagi sama istri kan begitu ya. Ini saya kasih koin-koin yang mantap-mantap, yang maco-maco, yang kedepannya akan menjadikan Anda jutawan. Hati-hati, sekarang itu banyak sekali koin-koin yang masa tenarnya itu hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, habis tinggal batu nisan. Tuh seperti itu kenyataannya, gak omong kosong. Anda kalau dikasih tahu yang bual-bual, ada nurut aja gara-gara diiming-imingi jutawan-jutawir, nyatanya Anda nggak jadi jutawar-jutawir, jadinya Anda paling icikiwir gitu ya. Ini beli yang bagus-bagus, nanti saya kasih tahu ya, saya kasih rekom, sebab banyak sekali koin-koin baru-baru yang belum jelas ke depan juntrungannya kayak apa, rekom jejaknya aja belum bisa diketahui, kecuali kalau sudah berjalan bertahun-tahun itu baru bisa rekam jejaknya kita ketahui ya. Cardano itu mantap, progres terus, itu proyeknya di mana-mana berjalan terus, tahu-tahu nanti peng ya, tahu-tahu dor terbang, Anda ketinggalan, Anda nangis lagi di pojokan lagi. Kasih tahu untuk investasi jangka panjang. Kalau yang orang pemula, ini untuk pemula ya, scalping belum bisa ya kan, belum tahu apa-apa, kasih tahu racun meme coin kan bahaya, kasihan ya. Di sini saya akan membantu, tetap semangat, biar sehari 10 video saya jabani biar sampai suaranya senggrek juga ya. Yang penting selamatkan dikit-dikit orang-orang yang baru, biar agak ngerti, agak berhati-hati. Yang seandainya mau beli meme coin ratusan juta, akhirnya kan belinya kan cuma $1 pret, begitu aja ya. Ini Polygon, ini Anda beli tadi Cardano, Polygon nanti saya jelaskan juga ya. Jadi Bone ada yang nanya Bone, ini sekalian saya jelaskan juga. Bone itu kan masih baru, rekam jejaknya itu belum bertahun-tahun, belum bisa dikasih analisa yang semendalam mungkin, nggak bisa Mas Bro asal main analisa aja. Bone itu kan baru kemarin, kita kan untuk investasi jangka panjang ya. Kalau sekarang harganya tinggi 25.000, tiba-tiba nanti ngelosor ke bawah, kan Mas Bro nggak mau tanggung jawab ya. Itu si Bone itu decknya daripada apa namanya Shiba, nanti laku nggak decknya, jalan nggak decknya, kan gitu, perlu analisa, nggak asal main Mas Bro ngomong aja, nggak bisa ya. Untuk Bone itu belum bisa dianalisa secara mendalam ya, lain dengan decknya apa namanya ya Binance ya, yang sudah lama sudah bisa dianalisa. Mending masuk ke decknya si apa namanya Binance daripada decknya si Shiba ya, si Bone itu si kebo itu ya, kebune ya Mas, kebune Mas ya. Kalau ini decknya Binance udah jelas, Pancake Swap itu udah mending masuk ke situ. Kalau saya rasa juga harganya lebih murah, juga investornya lebih banyak Pancake Swap ya, dipakai di gunanya juga masih banyak Pancake Swapnya. Kalau saya masih mending pilih Cake itu Pancake Swapnya daripada Bone. Tapi kalau Anda mau masuk ya, biar siapa tahu nanti terbang ke atas ya, nggak ngerti juga, yang namanya belum bisa dianalisa untuk koin-koin baru, deck baru seperti itu ya. Jadi saya akan membahas Polygon di sini. Mana Polygon ini EKEVM capai militon sejarah di tengah ekspansi ekosistem. Makanya kalau pilih-pilih yang ini proyek-proyeknya jelas seperti ini, pengembangan terus daripada proyek yang baru-baru belum tentu ya jalan, apalagi kalau nggak ada penggunanya, nggak ada investornya ya, macet ceret ya. Jadi mending ini ya, Polygon EKEVM telah mencapai militon penting dalam industri blockchain di tengah ekspansi ekosistemnya ya. CEO founder Polygon, Sandeep Naifal, mengumumkan bahwa platform ini telah memproses 100.000 transaksi dalam satu hari untuk pertama kalinya memperkuat posisinya sebagai solusi skalabilitas layer 2 teratas ya. Itu seperti itu, cukup ya, soalnya nanti banyak berita yang lain lagi. Jadi kenapa saya untuk sarankan masuk Polygon yang betul-betul proyeknya nyata dan bukan koin ece-ece yang udah rekam jejaknya sudah lama, memang bagus ya. Jadi ini juga Polygon ya, inovatif. Toyota GR Cup luncurkan piala digital melalui blockchainnya Polygon. Toyota aja ya menggunakan daripada blockchainnya Polygon. Jadi Toyota kan pasti Anda tahu ya, teknologi blockchain semakin menunjukkan keberagaman aplikasinya kali ini dalam dunia otomotif dan olahraga balap.
balapan dalam kompetisi terbarunya Toyota GR Cup ternyata memutuskan untuk memberikan piala digital melalui blockchain Polygon. Waduh, mau ngomong apa lagi ya, masuklah untuk Polygon Cardano. Seperti itu. Mengapa Toyota memilih blockchain Polygon? Ya jelas, mantap. Toyota memilih blockchain Polygon ini memberikan piala digital dalam kompetisi Toyota GR Cup. Alasan utamanya adalah transparansi dan keamanan yang ditawarkan oleh teknologi blockchainnya daripada Polygon. Jelas ya. Jadi nggak tipu. Ini nggak menipu. Kalau RP1 Anda jutawan itu udah jelas menipu. Anda nurut aja kayak kerbau dicocok hidungnya, manggut aja. Ketika dikasih tahu yang benar seperti ini, Anda komennya berkutakan sondal kenyot asem kak. Bercanda ya. Dengan menggunakan blockchain, proses pemberian dan verifikasi piala dapat dilakukan secara otomatis dan terpercaya, mengeliminasi kemungkinan manipulasi dan penipuan. Tuh ya. Jadi betul-betul yang ada manfaatnya, ada gunanya ya, jangan sampai kena manipulasi penipuan juga ya. Selain itu, Polygon merupakan platform blockchain yang ramah lingkungan dan memiliki biaya transaksi yang rendah. Itu paham ya. Jadi Mas Bro memberikan edukasi juga dengan berita-berita, juga dengan teknikal, beritanya juga nggak semelekete, nggak omong kosong, yang betul-betul berita real ya, nyata, proyeknya nyata, Polygonnya ada, kerjasamanya dengan Toyota ada. Anda berkutakan, nggak percaya, dikasih tahu meme coin yang membodohi, menggobloki, Anda nurut saja kayak kerbau dicocok hidungnya. Kalau nggak dicambuk pantatnya, nggak mau pergi, tongrongin aja. Makanya kapan cuan ya, makin kesini makin kempret ya, makin ngampret, sengsara ya. Bodoh amat. Katanya kalau Mas Bro kontennya idem-idem aja, katanya kayak sayur tanpa garam. Kalau begini nanti Anda pada ngamuk-ngamuk. Emang gue pikirin ya. Langsung aja, yang penting intinya Mas Bro itu akan mendidik untuk pemula-pemula, kaum recehan, orang-orang kita, orang-orang kecil, supaya nggak ketipu ya. Yang orang pengalaman, yang orang berduit aja udah tahu kripto ini, ngapain Mas Bro edukasi, mau blongsor juga uangnya banyak. Ini untuk orang-orang yang baru ya. Kalau yang pinter nggak usah komen, ini buat orang-orang yang baru supaya nggak kemakan sama setan Mardia. Maaf ya Mardia ya, selalu bercanda ya. Itu seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini yang bahaya ini ya. Makanya jangan ikuti apa kata mereka, ikutilah apa yang dia lakukan. Ini kadang-kadang yang namanya MicroStrategy ini ya, optimalkan Bitcoin laba Q2 2023 meningkat gratis senilai 4,4 miliar dolar. Aduh, ngiler Anda. Ini MicroStrategy tumben pamer ya di kuartal 2 ini, pamer keuntungan dari BTC ya. Itu yang namanya koin-koin top, market top ya. Itu ya BTC dan kawan-kawan top CMC, bukan meme coin. Ini kondisi kayak gini aja MicroStrategy keluar pamer keuntungan. Cuma kalau ini bilang mau serok itu kadang-kadang kebalikannya mudam ya. Tapi ini malah ya sedikit naik ya. Jadi ini aneh, ini perusahaan ini perlu diwaspadai juga. Kadang-kadang berkutakan kayak sontol kenyot. MicroStrategy ini dalam satu perusahaan yang memiliki Bitcoin terbanyak di Amerika Serikat berhasil kembali mencetak keuntungan di kuartal kedua seiring dengan lonjakan harga Bitcoin. Aduh. Dalam laporan hasil pendapatan Q2, MicroStrategy melaporkan pendapatan bersih sebesar 22,2 juta US dollar, sebuah perubahan signifikan dari kerugian bersih sebesar 1,1 miliar US dollar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Waduh, ini orang ini kadang-kadang kalau bilang cuan nantinya nggak cuan, kalau bilang mau serok nggak taunya juan lengsor ya. Inilah yang namanya di kripto. Makanya Anda jangan percaya kalau orang bilang ngebull RP1 itu penipu. Tapi kalau bilang market itu mau hancur, itu justru Anda itu masuk, tahu ya. Jadi kebalikannya, jungkir balik dunia ini sudah. Anda
dikasih tahu apa namanya meme coin nanti ngemin. Ya, kalau yang itu apa namanya perlawanan, kalau Anda ngomongnya ada yang membodohi Anda RP1 Binance ataupun naik tinggi jadi jutawan, itu yang akan menjadi Anda memble. Yang betul itu kalau market mau hancur, mau 1000 US dollar apa itu namanya BTC mau nol, mau habis, mau rakul, ya Anda buru-buru serok, Anda buru-buru masuk. Itu memang seperti itu. Jadi Mas Bro ngasih tahu yang apa adanya, yang benar, Anda sondol kenyot. Ketika dikasih tahu yang bohong-bohong kayak hidungnya kerbau cocrok. Hidungnya kalau nggak dicambuk pantatnya nggak mau pergi ya. Ya aduh ya. Ya gimana lagi ya, yang namanya manusia begitu, otaknya pada terbalik-balik. Ya mantap ya sekalian, ini sahabat juga ini yang terakhir nih ya, untuk nambah semangat sore Anda, nambah wawasan, luas wawasan, berita tiap hari ada di sini, nggak kurang berita, nggak kurang bahan obrolan, nggak kurang bahan bacotan, ada semua. Jangan khawatir, mau sehari 10 berita Anda kalau otaknya nggak lumer blenger Anda sama Mas Bro, jangan Anda main-main macam-macam. Sibarium siap masuk ke era baru dengan kemitraan utama developer. Aduh, era baru ini Sibarium. Yang tadi Sibone ya, Sibone itu decknya daripada Shiba ini ya. Saya belum bisa analisa secara mendetil-til karena itu masih baru, rekam jejaknya itu belum ada bertahun-tahun, jadi belum bisa apa namanya dianalisa secara mendalam. Itu namanya barang baru, barangkali nanti terbang setinggi langit ya bisa, hancur ya bisa, tergantung nanti investor dan pemakaiannya banyak enggak. Kalau saya pilih cake ya, kek ya, punya Binance yang sudah jelas harga lagi turun dan juga lebih murah, yang pasti di saat nanti bull market itu karena banyak yang make akan terbang. Itu aja ya, gampang ya. Jadi Sibarium ini siap memasuki era baru ya dengan kemitraan utama developer ya. Aduh, coba kita lihat Sibarium blockchain layer 2 siap memasuki era baru dengan kemitraan kunci yang disyaratkan oleh pengembangan utama Satoshi Kusama memberikan petunjuk tentang kemitraan yang akan datang yang dapat mendorong plafon ketinggian baru saat mempersiapkan era baru, inovasi dan ekspansi. Waduh, nggak usah banyak-banyak lah. Ngapain banyak-banyak, ini juga kita cek sedikit lagi aja. Satoshi Kusama, pengembangan utama di balik Sibarium, mengakui pentingnya project BAT dalam fase berikutnya dari Shiba. Meski detail kemitraan belum diungkapkan, komentar Kusama mengisyaratkan bahwa BAT bukan jidat akan memainkan peran yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Akan Mas Bro kasih kesimpulan, yang namanya project yang lain blockchainnya sudah berjalan seperti apa namanya Matic ataupun Cardano, sedangkan ini lagi berjuang untuk blockchainnya. Beda ya, kalau yang lain itu sudah memperkuat blockchainnya untuk membuat lebih ramping, lebih murah lagi, lebih kuat lagi, lebih mantap lagi, transaksinya lebih besar lagi dalam waktu yang singkat. Kalau ini baru merangkak, intinya baru merangkak untuk membentuk blockchainnya. Artinya kalau ini kelas 1, Cardano sama Polygon sudah menjadi kelas 9. Itu paham dengan bahasa yang gampang, sederhana, bahasa yang rendahan, Tegal punya. Kalau nggak ngapak nggak asik, paham ya? Masa kayak gitu aja nggak ngerti ya, yang bagus sama jelek aja nggak ngerti. Anda aja tahu yang cakep yang mana, yang jelek yang mana. Kalau kasih perempuan yang jelek Anda nggak mau, maunya yang cakep. Giliran dikasih koin yang cakep Anda maunya yang jelek. Bodoh nggak? Ngamuk-ngamuk deh ya. Dikasih tahu yang bener, yang penting kan Mas Bro di sini mengedukasi apa adanya. Yang mau, yang nggak mau ya bodoh amat ya. Berkutakan lagi komennya ya bodoh amat. Emang gue pikirin komen-komen itu nggak akan saya sentuh. Gitu ya. Jadi saya rasa cukup sedikit ya masalah berita-berita ini untuk tambah wawasan-wawasan aja. Yang berikutnya akan saya kasih chat BTC dulu, yang mana
katanya terbang naik terbang naik terbang naik terbang naik dari Hong Kong. Kita itu main long invest, nanti terbang kalau udah di sini udah bull market ini ya, udah di bull market nanti baru kita bisa TP. Kalau di sini tuh ya masih tahap-tahap ambekan, janjot masih ini masih di dalam relnya, masih rapi di dalam, nggak usah pikirin. Kecuali kalau udah keluar dari rel begini, waduh ya kita bahaya, siap-siap serok bro. Di sini siap-siap bro, ataupun sudah di atas trendline ini, waduh ini sudah siap terbang bro, arahnya pasti ke sini nanti ya, di harga 700-an juta itu di situ. Jadi seperti itu ya, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak perlu panik ya. Yang namanya kripto naik turun dikit-dikit udah biasa. Kita untuk long invest untuk jangka panjang aja, santai nyaman sambil kejar real kan begitu ya. Jadi jangan gampang-gampang ya, ini Shiba AI sekarang ya, Polygon nanti AI, WLD coin ya, Worldcoin juga AI, nanti bubble lama-lama. Kayak waktu Metaverse dulu juga Shiba Metaverse, apa tuh Baby Doge juga Metaverse, semua akan sama seperti itu. Jadi nggak usah dipikirin yang terlalu ini, yang penting kita invest di saat harga turun seperti ini, kita beli aja untuk jangka panjang bull run yang akan datang. Juga ini akan saya sampaikan, yang mana ada Shibarium mau launching, yang mana ada LTC Litecoin itu mau halving besok ya, itu nggak usah dipikir secara mendalam, yang penting untuk akumulasi boleh saja. Saran Mas Bro, ketika nanti ada dam-daman ya, Anda masuk aja. Karena apa, ini momennya momen nggak pas, apapun eventnya, apapun Shibarium launching, apapun LTC akan halving, itu berpusat sama induknya BTC semua, nggak ada event, nggak ada hajatan, nggak ada gunggung kepruk, nggak ada mardia, nggak ada teh bengek, nggak ada apa-apa. Tapi ketika BTC itu terbang nanti di saat halving BTC itu semuanya akan ngikut terbang bagikan laron keluar dari lengnya, dari lubangnya begitu ya. Jangan pikiran kemana-mana ya, itu nanti akan terbang semua. Udah itu aja, kripto itu masih di dalam relnya, masih di dalam siklusnya. Siklusnya apa? Winter, bear market, akumulasi, bull market, kita cuan, itu aja selesai. Nggak usah yang pikiran yang pusing-pusing, apalagi yang naik turun dikit, scalpingan percuma. Scalpingan itu kalau uangnya ada banyak, tengahan miliar, MM-an itu baru ya, naik 0,5%, 10% udah terasa ya. Kalau paling-paling uang receh untuk scalpingan dapat apa? Paling-paling dapat sangkut. Itu ya. Saya rasa cukup ya untuk malam ini, untuk sedikit menghibur aja, untuk semangat ya, dan untuk menambah wawasan pengalaman bagi yang mau. Yang nggak mau ya emang gue pikirin gitu aja ya. Jadi Mas Bro nggak sempurna, manusia biasa seperti Anda, tetap banyak dosa dan salah, itu pasti ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Bro banyak bercanda, banyak kelepotan, mohon dimaklumi dan dimengerti dan dimaafkan ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.